Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita dalam program konten ngobrol intens bareng penggiat sampah di Kabupaten Tuban. Yang melatar belakangi podcast kita kali ini atau konten kita kali ini yakni permasalahan sampah di Kabupaten Tuban, di mana perlu penanganan yang ekstra, juga perlu peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Tentunya pengelolaan sampah yang konvensional ya, dengan cara pungut, kumpul, dan buang ini sudah tidak efektif ke depannya, maka perlu terobosan-terobosan di mana sampah ini mempunyai nilai jual atau nilai ekonomis di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sebelum kita perdalam materi kita kali ini, simak tayangan berikut ini. Pengelolaan sampah secara konvensional yang bertumpu pada pola kumpul angkut buang sudah tidak mampu lagi memecahkan persoalan peningkatan volume sampah yang semakin meningkat dan semakin kompleks di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tuban saat ini. Masalah lainnya adalah sulitnya mencari lokasi tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah yang layak dan sesuai standar, sehingga dibutuhkan pola baru untuk bisa mendaur ulang dan memanfaatkan sampah yang ada, serta mengolah sampah sebelum dibawa atau dibuang ke TPA. Hal ini bertujuan mengurangi volume sampah yang dibawa ke TPA sampah, sekaligus mencegah kerusakan lingkungan dan tentunya dapat menghasilkan uang. ISWMP atau istilah lain dari peningkatan pengelolaan sampah untuk mendukung proyek wilayah regional dan kota melalui program penguatan peran aktif masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Tuban dan merancang kampanye masif bahwa pengelolaan sampah harus bergeser pada pola kurangi, kumpul, pilah, olah setempat, dan manfaatkan. Kegiatan ini merupakan bagian dari aspek peran serta masyarakat dan stakeholder, yaitu melaksanakan kegiatan edukasi atau kampanye sistem pengelolaan sampah kepada masyarakat atau pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah model ISWMP. Edukasi dan kampanye publik merupakan upaya mendorong terjadinya kesadaran masyarakat dan para pihak atau stakeholder terkait paradigma baru atau perubahan pola pengelolaan sampah, terutama menciptakan budaya minim sampah, partisipasi dalam program bank sampah, dan menyulap sampah menjadi uang. Oke, itu tadi teman-teman tayangan video pendek terkait permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Tuban, di mana salah satunya yakni tidak tersedianya TPA atau tempat pembuangan akhir sampah, sehingga menyebabkan berbagai polemik di masyarakat. Dan tentunya kita masih kekurangan sosok seorang penggiat sampah yang aktif ya di masyarakat kita. Tentunya dalam hal ini bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisir sampah yang ada di Kabupaten Tuban, kemudian tepat guna, kemudian kita olah nantinya di tempat pembuangan akhir tersebut, dan juga kita manfaatkan sampah tersebut untuk kegiatan yang bernilai ekonomis. Dalam kesempatan kali ini saya ditemani Mas Ahmad Abdul Hamid ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Perlu diketahui teman-teman, Mas Hamid ini merupakan salah satu penggiat sampah yang ada di Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, dengan tempat pembuangan sampahnya bernama Omah Sampah, Mas ya. Mungkin Mas Hamid bisa diceritakan Mas, awal mula Omah Sampah ini berdiri, kemudian apa yang melatar belakangi berdirinya tempat pembuangan sampah yang bernama Omah Sampah ini, Mas? Monggo. Omah Sampah Pelumpang itu berdiri tanggal 16 Januari 2020. Jadi itu awalnya itu dari Corona, Mas. Jadi waktu Corona itu kan gabut nih, Mas. Jadi di jalan, di tempat lapangan sepak bola, di makam, di pinggir-pinggir jalan itu kan banyak sampah. Jadi gabut, Mas, ya. Kita sebenarnya kan hanya membersihkan. Kok ternyata itu ada banyak tetangga yang titip dan mau membayar. Dulu pertama berdiri itu member sampah itu baru 37. Sekarang sudah berapa Mas? Sekarang 260 plus pasar.
plus RW sebelah itu kami olah juga itu. Jadi untuk total itu sekitar 800 plus satu pasar tumpang sampahnya. Terus yang melatar belakangnya Mas, dulunya itu di situ banyak orang buang sampah sembarangan atau apa gitu. Ya, di jalan, Pak. Jadi ibu-ibu itu kan suka bawa motor, terus di Buang, metiknya, sepeda metik itu kan ditendang, blok. Itu kan akhirnya numpuk. Nah, hari demi hari kan, wah numpuk kayak gunung. Akhirnya kita dan teman-teman itu membersihin itu kan, dulu kan sehari, terus besoknya lagi, akhirnya tiap hari sampai bersih. Dan ada warga itu yang nitip seperti itu. Nah, awalnya ya nggak ada bisnisnya, jadi kita hanya peduli agar lingkungan kita itu bersih seperti. Jadi murni relawan lah istilahnya. Iya, relawan, bentuk kepeduliannya ya seperti itu. Luar biasa sekali Mas Hamid, teman-teman. Jadi awalnya memang Mas Hamid ini berkecimpung di dunia persampahan ini, peduli sampah ini merupakan berangkat dari hati nurani Mas ya, sama teman-teman itu ya. Kemudian mungkin ada kendala Mas Hamid dalam pembentukan awal-awal TPS Rumah Sampah itu, mungkin kurang dukungan dari stakeholder atau lingkungan setempat gitu Mas, dianggap apa ya, kemlete atau gimana itu Mas, mungkin ada? Oh enggak. Kalau soal kesulitannya itu ketika kita terjun ke dunia bisnisnya, itu kesulitannya itu di member sampah. Jadi tidak banyak warga yang antusias untuk membuang sampah dengan cara membayar. Jadi dibakar saja depan rumah, di belakang rumah, atau ada yang ya tetap aja dilempar di pinggir jalan seperti itu. Jadi kesulitannya itu mengedukasi warga agar tingkat kesadarannya lebih tinggi. Oke, berarti kuncinya memang kita kurang kesadaran diri Mas Hamid ya. Yeah. Dalam artian edukasi ini harus kita gaungkan sejak sedini mungkin. Kemudian ada kampanye-kampanye positif lah melalui media sosial atau apa terkait pentingnya pengelolaan sampah, kemudian berbahayanya membuang sampah secara sembarangan itu ya. Kemudian bagaimana Mas Hamid untuk pengelolaan sampah itu agar tidak mencemari lingkungan? Tip dan triknya apa Mas Hamid? Pengelolaan sampah itu sebenarnya kita itu mengacu ke TPS 3R, jadi reduce, reuse, dan recycle. Jadi kita itu dari awalnya kan penjemputan. Jadi penjemputan itu dari warga ke TPS. Terus pemilahan. Jadi dipilah sampah botol, sampah organik dan anorganik. Dan ketiga adalah pemrosesan. Seperti itu. Ketika kita bisa memproses dan HPP-nya itu masuk, ya kita untung. Kalau HPP-nya nggak masuk, ya kita rugi. Seperti itu. Oke, jadi seperti yang disampaikan Mas Hamid tadi, ternyata sampah ini pengelolaannya dengan cara reduce, reuse, sama recycle Mas Hamid kalau nggak salah tadi ya, sempat saya tangkap tadi. Jadi sampah itu diambil dari warga, kemudian diolah di tempat pengolahan sampah tadi, kemudian digunakan kembali dalam bentuk apa nanti akan saya tanyakan lebih lanjut lagi. Kemudian mungkin Mas Hamid punya pesan kepada teman-teman bahwa sampah ini mempunyai dampak negatif kalau dibiarkan terus-menerus, dibiarkan liar istilahnya, tidak diurus itu. Ya, untuk pesannya, dari dulu waktu saya SD itu yang saya cerna dari pelajaran sekolah itu hanya penyebab banjir dan tanah longsor itu hanya dua. Iya, jadi pembalakan liar di hutan dan sampah. Yo si gue tak eling-eling. Jadi memang sampah ini Mas Hamid, terutama sampah plastik ini sangat meresahkan sekali.
di kala musim hujan mungkin dibuang di pinggir kali Mas ya. Betul. Itu bisa merusak lingkungan dan kadang di sawah-sawah itu Mas. Masya Allah kadang melihat ada putih-putih yang mengapung itu apa kayak sama pampers. Nah itulah yang mengurangi kesuburan tanah dari tahun ke tahun mungkin dampaknya itu Mas Hamid ya. Kemudian pengelolaan di rumah sampah sendiri kan mesti terpisah Mas antara sampah organik dan anorganik. Iya. Itu mungkin pemirsa belum tahu apa itu perbedaan sampah organik dan anorganik Mas. Untuk sampah itu ada dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu sampah yang dari sisa makanan, terus bangkai, terus daun-daun itu sampah organik. Itu kita komposkan dan kita buat pakan maggot. Nah, maggotnya nanti kita jual seperti ini. Nah, ini kering di toko akuarium, terus di peternakan ikan, pembudidaya ikan, terus pembudidaya itu ayam ya, ayam untuk solusi pakan yang lebih murah seperti itu. Nah, untuk sampah anorganik kita jualnya itu di penggiling. Jadi kalau botol ya ke pengepresan botol PET. Kalau yang lainnya seperti PP itu kita jual di penggiling juga, di penggiling. Terus kardus juga kita kirim ke gudang kardus, khusus kardus seperti itu, Pak. Nah ini teman-teman, kita sudah masuk bicara di bisnis atau ekonominya teman-teman ya. Jadi tema kita kali ini menyulap sampah menjadi uang, ini tidak serta-merta bim salah bim Mas Hamid ya. Wah. Jadi perlu proses apa tadi sukarela tadi, kemudian mengedukasi warga sehingga sampai saat ini menghasilkan beberapa produk Mas Hamid yang disebutkan tadi yakni maggot. Sebelum kita tanya-tanya tentang maggot, jadi kemarin saya sempat datang ke TPS Masawah di Pelumpang sana. Di sana saya melihat Mas Hamid punya karyawan, kemudian tiap hari itu bekerja ngambil sampah dari rumah warga dibawa ke TPS tersebut. Kemudian di sana ada pembudidayaan maggot, kemudian ada bahkan sampai pupuk organik lah kalau nggak salah kemarin. Nanti kita tanyakan Mas Hamid. Untuk maggot sendiri Mas Hamid ya. Iya. Ingin saya perdalam lagi maggot. Apa sih maggot ini? Maggot itu istilah bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Jawanya itu set. Nah, saya Atau itu ya apa? ya belatung ya belatung. Tapi ini beda belatungnya itu. Kalau maggot BSF, belatung BSF itu kan ketika dia memakan sampah yang berbau, itu baunya hilang. Tapi beda lagi kalau belatung yang jenisnya itu lalat liar, itu semakin bau. Seperti itu. Jadi bisa meredam bau. Dan untuk pengolahan sampah sendiri maggot itu sangat efektif. Kenapa? Dalam jangka waktu 24 jam, sampah itu bisa menjadi kompos. Ketika kita membuat kompos dengan cara yang akakura atau yang ditumpuk, disimpan, difermentasi, itu minimal itu 2 bulan baru jadi. Kalau dengan maggot itu hanya semalam. Seperti itu, Pak. Luar biasa. Jadi unik teman-teman maggot ini. Kemarin saya lihat di sana di dalam video tayangan tadi juga ada bahwa maggot ini bisa menghilangkan bau sampahnya tadi Mas ya. Iya. Kemudian itu Mas, yang kemarin ada air, yang kan sampah yang organik itu kan dimasukkan ke tong ya. Iya. Ya, di bawah itu kan ada keran. Diputar kerannya keluar air, itu air apa lindi kemarin ya? Lindi ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Hamid itu untuk apa gitu Mas? Kalau saat ini lindi itu buat penyemprotan di sawah Mas. Jadi belum kita jual. Itu baru kita kasihkan ke petani lah. Tapi itu efeknya sangat bagus Mas. Kenapa? Itu bisa mengurangi obat kimia yang biasanya dibeli petani. Nah, jangka panjangnya sampah itu nantinya akan dibuat rebutan para
petani, Mas. Kenapa? Karena sekarang kan pupuk sintetis itu juga mahal, Iya. subsidinya dikurangi. Dan yang paling parah itu, kebanyakan pupuk sintetis itu ternyata bisa menyebabkan kesehatan stunting. Nah, Luar biasa edukasi dari Mas Hamid tadi. Kemarin ya, saya ceritakan lagi di TPS Rumah Sampah, ini memang magotnya ini gemuk-gemuk Mas Hamid. Saya sendiri kan juga sedang apa ya, ikut-ikutan Mas Hamid itu loh, dan teman-teman untuk budidaya maggot. Akan tetapi mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mas Hamid ya, mulai budidayanya itu, mulai telur atau lalat apa tadi, nanti dijelaskan Mas Hamid ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil apa ya, hikmah dari Mas Hamid. Kita dapat ilmu, ternyata dari satu makhluk bernama maggot ini kita bisa menghasilkan dua keuntungannya tadi yang saya sempat tangkap. Yang pertama, maggot tadi bisa menghasilkan pupuk kompos. Ini bisa membantu Pak Tani yang sedang kesulitan mencari pupuk kimia karena adanya pengurangan subsidi dari pemerintah. Kemudian airnya yang tadi namanya air lindi tadi ya, itu bisa digunakan untuk obat semprot untuk tanaman padi dan tanaman yang lain. Ini mengandung apa namanya, bakteri-bakteri atau mikroba yang sangat bagus untuk tumbuhan tentunya. Dan juga Mas Hamid tolong dijelaskan awal mula nanti kita mau budidaya maggot, Mas. Itu nama lalatnya apa, kemudian itu caranya menetaskan telurnya atau gimana. Karena terus terang Mas Hamid, saya mengikuti sampean. Ini sudah mulai budidaya maggot, akan tapi nggak berhasil, Mas. Cili-cili apa? Nggak bisa gemuk-gemuk. Ya, mungkin tip dan triknya nanti bisa disampaikan, monggo. untuk budidaya maggot sendiri itu ternyata budidaya maggot itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi sampah itu pakani maggot mesti badi. Jangan salah, ternyata maggot itu makannya itu lebih banyak daripada sapi. Nah, jadi sampah itu yang banyak itu masih kurang sebenarnya untuk pakan maggot. Jadi sampah untuk maggot itu kan sampah sisa nasi, sampah sisa sayuran-sayuran seperti itu. Nah, terus buah-buah itu kan hanya kan diet tuh Pak, kalau sampah maggot makan buah itu kan kayak diet. Malah kecil ya. Iya, jadi yang dominan itu ya bangkai dan nasi, sisa nasi, jadi sisa makanan itu yang membuat gemuk. Kalau untuk sayur dan buah itu 20 kilo sayur itu hanya menjadi 1 kilo maggot seperti itu. Jadi enggak semua kita mix lah, jadi sampah itu dimix, dicampur baru dikasihkan. Jadi, Terus untuk alurnya Mas Hamid, mungkin teman-teman pemirsa di rumah mau mencoba lah budidaya maggot ini, mungkin beli telurnya di sampean atau gimana ya? oh iya, Awal mula kita budidaya itu apanya dulu? Beli telurnya dulu atau lalatnya dulu gitu? beli telur juga bisa. Nah, beli telurnya lewat Shopee toko Bejo Barokah gitu. Oke. Nah, itu kita jual, jadi jualnya itu di lewat Facebook dan Shopee, bisa bayar COD. Nah, untuk penetasannya sendiri itu sangat simpel sebenarnya, tapi jarang yang berhasil. Kenapa? Itu musuhnya banyak seperti semut, tikus, ya. Terus Cicak mungkin ya. cicak, burung itu juga wah senang banget. Kalau skalanya dikit, gasak burung gereja sudah habis ya, seperti itu. Terus penetasan berapa hari? Penetasan itu sekitar 7 hari. Penetasannya dari sebenarnya telur BSF itu menetas di 3 hari, tapi ketika mau ditebar di sampah dengan kecil, sangat terlalu kecil, itu nantinya kan beresiko mati, man.
Jadi nunggu 7 hari sampai kelihatan mata, kasat mata, baru disebar di sampah untuk mengurai sampah tadi. Jadi setelah 7 hari tadi kan menetas Mas Hamid, itu kan jadi larva ya. Ya, baby maggot. Baby maggot itu sampai maggot besar itu butuh waktu berapa hari Mas? Tergantung itu pakannya. Kalau pakannya itu sayur-sayur itu, wah 1,5 bulan juga masih kecil. Tapi kalau makannya full SOD sampah organik dapur itu 18 hari itu sudah panen. 18 hari. Jadi per hari kita panen. Tapi tempat kita kan kurang luas tuh Mas. Jadi sebenarnya dalam pengelolaan sampah itu tempat itu nomor 1. Jadi kalau tempatnya luas, jadi maggotnya kan bisa banyak seperti itu Mas. Nah ini semakin menarik Mas Hamid. Jadi kemarin saya ceritakan teman-teman, saya beli telur ini yang 25 gram ya. Dengan asumsi, saya pelajari di YouTube itu bisa untuk maggot besar 10 kilo lah paling enggak. Akan tetapi sampai hari ke-12 ini belum ada tanda-tanda pembesaran Mas Hamid. Masih kecil itu loh. Berarti benar yang sampaikan tadi, maggot ini tidak hanya bisa kita kasih sampah-sampah atau sayur-sayuran. Kan rumah saya dekat pasar Mas Hamid. Iya. Saya ambil kolbis, sayuran apa, sawi, wortel itu nggak mempan Mas Hamid. Nah, setelah saya ikut saran temen, suruh ngasih nasi basi, kemudian suruh nyampuri bekatul dan lain sebagainya, itu benar-benar terbukti. Dan sekarang ya seperti seginilah. Cuma masih kecilan, soalnya ini kan sudah mau apa ya? Mau jadi Mau prepupa ya. Nah, Mas Hamid kok bisa di TPS Sama Sampah itu mendapatkan nasi-nasi yang banyak itu dari mana? Sedangkan kita hidup di desa ya, biasanya kan punya ternak ayam Mas. Nasi-nasi bekas kemarin itu yang dikasihkan ayam. Kan nggak mungkin juga orang yang punya ayam sampahnya dibuang di TPS. Oh, ya, sampah itu kan di Desa Pelumpang itu kan sudah agak kota, maksudnya agak kota ya kan. Jadi kayak sapi terus pitik-pitik kan jarang. Tapi kendalanya kita tarung dengan nasi aking, jadi sering di aking ya kan. Sebenarnya orang Jawa itu sudah pinter Mas untuk pemilahan itu dirosok, itu ditukar piring, tukar brambang, itu sudah dari zaman dulu sudah pinter sebenarnya orang Jawa itu Mas. Jadi kalau nasi juga diaking ya kan. Nah, kita juga itu Mas ada kerjasama dari Pondok Pesantren Langitan. Jadi kita mengedukasi pondok pesantren untuk pemilahan. Jadi kita ambil sampah khusus organik. Jadi yang non organik tidak kita ambil, khusus organik. Itu kita bawa ke TPS untuk suplai market. Kenapa? Kalau kita mengharapkan sampah dari warga yang udah pandai tadi Mas, juga untung Mas, gak untung. Jadi sebisa mungkin kita itu peduli ya peduli. Tapi ketika kita sudah menginjak ranah itu ada operasional, ada pekerja, ya kita wajib memikirkan bagaimana pekerja itu bisa digaji seperti itu. Oh, makanya Mas Hamid, kemarin tak lihat kok banyak sekali apa nasi-nasi yang sudah basi itu. Padahal kalau di desa betul, di desa itu nasi yang kemarin itu biasanya kalau nggak dikeringkan jadi nasi aking gitu, sego karak kan cara desanya. Itu kan juga laku Mas. Itu saingannya jedak ya. Iya. Di comboro sapi, di 4.000 dibuat pakan ayam dan lain sebagainya itu ya. Di desa itu bener sudah pandai, botol-botol dikumpulkan, dijual ke tukang rosok itu. Kemudian nasi-nasi kalau nggak punya ternak ayam atau itu kan dibuat nasi aking tadi. Nah makanya tadi saya tanyakan itu tadi, ternyata di balik sampah itu ada Pondok Pesantren Langitan. Ya itu santrinya itu hampir 7.000. Itu Mas, rezeki nomplok buat sampean itu ya. Iya.
Mungkin kalau di kota besar bisa kerjasama dengan rumah sakit atau apa gitu ya. Bisa itu ya ke depannya. Terus untuk Magot sendiri Mas Hamid, ini kita bicara segi ekonomis ya, segi bisnisnya. Selain digunakan untuk pakan tadi sampaikan pakan untuk lele, ikan dan juga ayam tadi ya. Ini per kilonya berapa Mas Hamid? Kalau kita jual itu per kilo itu 8.000 Mas. Kalau kita sudah langganan, maksudnya ada kontraknya itu 7.000 lah. Seperti itu, per kilonya 7.000 lah. Per kilonya. Kemudian dalam sebulan atau sehari ini bisa menjual berapa Mas Hamid? Kalau segi kapasitas itu belum banyak Mas sebenarnya. Saya itu per hari bisa 30 kilo, baru 30. Sedangkan permintaan pasar itu bisa 1 kintal per hari. Jadi sangat Mas ya. Nah, sampahnya juga banyak. Kalau sehari 30 kilo berarti harga 7.000 aja lah ya. Iya. Kita kalikan 7.000 sudah 210.000. 210. Kita kalikan 1 bulan 30 hari berapa itu? Ya, lumayan. 7 kali 3. Ya, Sampai untuk itu ya apa? Membayar anak buah sampah itu ya. iya. Ya lumayan lah kalau bisa ngangsur BRI ya. Oke. Dari Magot sendiri Mas Hamid, ini perlu kita gaungkan ya. Sehari kebutuhannya suplainya bisa 100 kilo ya. Sampah hanya bisa mensuplai 30 kilo. 30. Nah, ini kesempatan bagi teman-teman pemirsa mungkin mau mendalami budidaya Magot, silakan datang ke TPS Rumah Sampah, menemui Mas Hamid, nanti nomor kontaknya saya kasih di deskripsi video ini. Kemudian ini perlu disampaikan Mas Hamid, manfaat-manfaat Magot ya. Kan ada Magot basah, ada Magot kering ya. Magot yang masih hidup itu kan mungkin apakah ada bedanya kandungan proteinnya atau apanya setelah dikeringkan dengan yang masih fresh itu Mas Hamid? Oh, kalau kandungan protein nggak pernah di lab. Kenapa? Lab juga bayar ya ternyata. Ya. Jadi kalau dikering ini kan untuk menghindari bau sebenarnya, untuk disimpan lebih lama. Jadi kita jualnya ini ke toko akuarium. Jadi kita punya sales yang memasarkan Magot kering ini di seluruh Kabupaten Tuban, di toko-toko akuarium. Oke Mas Hamid, untuk Magot mungkin sudah sedikit saya paham. Kemudian untuk apa namanya sampah yang anorganiknya tadi Mas, mungkin bisa dijelaskan alurnya mulai pemilahan, kemudian dipres atau dijual di mana, monggo. Untuk sampah rosok, ya rosok itu kan sampah cenderung ke anorganik. Ketika kita memilah sampah rosok itu ternyata gak badi-badi amat Mas. Jadi sampah rosokan itu kalau di desa ya seperti itu tadi, dikurangi sendiri sama warganya. Nah, beda lagi dengan di Kabupaten Tuban itu kan sudah kota. Nah, Kabupaten Tuban sendiri pasti kalah dengan kota Surabaya untuk segi sampah rosokannya tadi. Jadi tiap beda kota beda banyaknya sampah rosokan tadi. Nah, untuk di kami itu sampah rosokan itu sedikit Mas sebenarnya. Cuma kita kumpulkan saja itu sampai dhuwur, sampai lotok, sampai genteng. Nah, nanti kita jualnya itu per item. Jadi seperti ini kan botol PET. Ya. Ini jualnya itu khusus ke Pengepul botol itu ya. botol ya. Jadi satu truk lah. Jadi 60 karung bagor yang gede itu, yang segini sak grandong itu 60 bagor baru kita jual. Kalau segitu itu berapa Mas? Kalau segitu satu truk itu biasanya 4 juta lebih lah dikit satu truk. 4 juta ya. Itu 4 juta. mungkin pengumpulannya bisa membutuhkan waktu berapa hari Mas estimasinya? Ya kita kalau botol dok itu hampir 1 bulan Pak. Jadi kita fokusnya itu bukan di sampah rosokannya sebenarnya.
Jadi nilainya sebenarnya kalau kita tahu itu Kecil ya. kecil. Cepetan di organiknya sebenarnya. Organik kan bisa tiap hari kita jual. Sekarang kalau biaya operasionalnya itu kan sama saja. Jadi pekerjanya sama, Jumlah orangnya tapi sama ya. jumlah orangnya sama menghasilkan hal berbeda. Nah, penanganan sampah rosok itu juga ribet juga, Mas. Jadi sekarang botol PET tidak boleh terkumpul dengan PP. Iya, ya. Ya, PP itu ada PP bening, PP warna, itu kan jualnya itu wah, Bisa. iya, lebih ribet rosok sebenarnya untuk pengeluarannya itu, Mas. Kalau itu pekerjanya sebenarnya berapa Mas kemarin? Ada 7 orang, Mas. 7 orang termasuk jenengan ya? 8 berarti. 8. Nah, ada tim juga, tim konco lah, Mas. Jadi itu nggak Iya, bekerja sebenarnya tadi. kalau kita mengacu ke sampah yang rosok tadi, sebulan bisa hanya 4 juta Mas ya? Nggak lebih, Mas. Kan jualnya ya PET, terus PP, blowing, kardus, duplek, kan beda-beda, Mas. Jadi kirimnya itu kan ada yang besi, nium. Sebulan kan minimal jualnya itu kalau PP itu bisa 2 kali. Kalau nium itu 1 bulan sekali. Kalau besi ya 1 bulan sekali. Kan berdasarkan jenisnya, Mas. Tapi kalau maggot kan tiap hari Tiap nggak hari, ya. peduli ya. Jadi Mas Hamid di TPS Rumah Sampah itu berarti konsennya itu di magotnya tadi ya? iya, jadi pemikiran saya dari dulu awal ngelola sampah itu kalau rosok itu kan semua orang bisa, Mas. Iya. Nah, jadi kita fokusnya ke organik. Tapi makin ke sini itu kita paksa untuk belajar tentang sampah rosok juga seperti itu. Masalahnya kalau kita fokus di sampah rosok saja, mungkin nggak nutut operasionalnya Mas ya? Iya, nggak nuntut operasionalnya, Mas. Terus untuk sekarang kan sudah punya berapa nomor? 200 tadi ya? 260, 260 itu per kakak di tarif berapa Mas? 20.000. 20.000. Itu bisa pembayarannya di awal atau di akhir bulan? Tanggal 1 sampai tanggal 5. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 5 itu para Pak RT atau Pak RW yang sudah setuju untuk menarik warganya itu setor ke Oh, berarti ada kerjasama dengan stakeholder terkait ya, pemerintah tempat ya? Iya, jadi Mau RT RW tadi. Ini Mas Hamid, ini kan tentunya kalau panjenengan berdiri sendiri tanpa didukung oleh mungkin dinas terkait ya, ini kan nggak mungkin berhasil juga. iya. Mungkin ada bantuan kendaraan dan lain sebagainya. Ini kan sangat membantu Mas Hamid ya. Terus untuk proses bisa diselesaikan dari pengambilan dari warga itu pakai mungkin kendaraan apa, kemudian dari TPS Rumah Sampah ini sampah yang tidak bisa diolah dibuang kemana, itu pakai mobil apa gitu Mas? Oh iya, dulu waktu kita pertama berdiri itu kan ya pakai tosa lah. Dulu di rumah itu saya 2 tahun. Jadi sebelum kita dikenal sama Dinas Lingkungan Hidup, terus dapat TPS itu dulu itu 2 tahun sudah bekerja sampah itu di rumah. Jadi tidak semena-mena kita langsung besar ada TPS karek gawe boten. Jadi kita ada kandang kecil, kita budidaya maggot di situ, rosok di situ. Terus di rel sepur, Mas, jalan rel sepur yang nggak dipakai lah sekarang. Itu saya bangunin kayak kandang itu. Jadi selama 2 tahun di situ kita ikut lomba-lomba baru, kita dikasih Dinas Lingkungan Hidup suruh ngopeni TPS. Dari kendaraan itu ya? Iya, jadi kita dapat tosa dan truk kompaktor. Nah, truk kompaktor itu sendiri kita melayani 4 kecamatan, termasuk Widang, Pelumpang sendiri, terus Rengel dan Soko. Itu dibuang di mana Mas? Itu buang di TPA, Mas. Jadi tempat pemrosesan akhir di TPA sini. Apa itu?
Gunung Panggung. Gunung Panggung, Ya. Pungkurjo itu. Gunung Panggung sini Mas, Semanding. Semanding. Ya. Oh, ya. Jadi teman-teman, Mas Hamid ini memulai kegiatan penggiat sampah ini tidak ujuk-ujuk atau serta-merta sudah besar, sudah dibiayai oleh dinas terkait, tidak. Mas Hamid ini berjuang dari bawah, ya, meyakinkan warga awalnya, kemudian banyak yang ikut berperan aktif membantu Mas Hamid dalam mengelola sampah ini. Mungkin pesan Mas Hamid ya, yang ingin disampaikan Mas Hamid tentang persampahan ini kepada dinas terkait apa saja Mas? Kalau untuk dinas terkait itu regulasi lah. Contoh kita itu kesulitannya itu di kemasan saset. Jadi kemasan saset itu dikumpul itu enteng, didol itu angin. Jadi saset-saset itu Seperti apa itu contohnya? sampo Plastik itu. ya sampo itu mau diapakan itu sampai itu nek dikumpulno yo enteng didol yo gak payu diolah ya Kalau nggak dibakar, diapakan Mas? kan nggak boleh dibakar Mas. Jadi sampah itu nggak boleh dibakar, hanya dibungkus saja. Nah, kita kan juga kalau di TPS Pelumpang itu kan nggak boleh membakar sampah, jadi dibuang ke TPA. TPA juga nggak boleh dibakar, harus ditumbuk saja. Terus ya mungkin ada pabrik lah semacam pengolahan sampah seperti itu. Oh, mungkin kalau kesan jenengan terkait itu ya, yang khusus saset Mas ya. Iya, saset itu. Itu misal ini kan Mm. ya pikiran saya, misal kalau dibakar, kemudian dijadikan di dalam cetakan seperti paving block itu bisa nggak? Ya bisa, tapi ketika kita memproduksi barang dan itu biaya operasionalnya itu tidak sebanding, apakah kuat? Maksudnya seperti kami itu gaji karyawan, pavingnya lebih murah daripada paving yang pasir. Itu kan nggak lucu, gitu. Nah, Berarti intinya nilai ekonomisnya khusus yang plastik kemasan tadi kurang gitu ya. iya kurang. Jadi Mas Hamid sekarang kan sudah tenar Mas Hamid di Tuban ya, ya. Sering direkrut mungkin jadi narasumber atau jadi tutor Mas Hamid, diajak ke luar kota ya sama dinas terkait. Tentunya ini hal yang membanggakan Mas Hamid, dibalik sampai memulainya itu dari nol ibaratnya ya, sekarang sudah bisa menikmati hasil lah. Mungkin apa bisa dijadikan inspirasi Mas Hamid bagi teman-teman penggiat sampah atau yang ingin seperti Mas Hamid, itu apa yang harus dikerjakan Mas Hamid? Ya kita kerja aja dulu lah. Kalau di sampah itu kalau kita mikir hasil, ya kecewa Mas. Kecewa. Jadi ya terus kita kerjakan lah. Tapi ya itu harus kita ada kerja yang lain Mas. Jadi saya sendiri kan tidak hanya kerja di sampah. Saya itu sebenarnya supir Mas. Nah jadi untuk keluarga itu sudah tercukupi, kita berbakti untuk dunia ini ya kita kerja di sampah. Senajan bau-bau dikit nggak masalah lah. Seperti itu. Jadi melalui video ini Mas Hamid, kita berharap kita bisa mengedukasi masyarakat agar lebih berperan aktif lagi dalam mengelola sampah. Jadi yang pertama yakni kita mengurangi lah dari paparan Mas Hamid tadi. Kalau sampah itu kita biarkan terus-menerus, kesadaran diri kita berkurang terhadap sampah, kita apatis acuh tak acuh, ini akan menimbulkan banyak sekali permasalahan di lingkungan kita, terutama dari segi kesehatan. Jadi selain sampah itu membahayakan bagi lingkungan, ya juga bagi kesehatan juga sangat merugikan, karena di sana tempat bersarangnya kuman penyakit lah. Kemudian sampah ini ternyata mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Jadi setelah kita terapkan pola hidup kita yang sehat ya,
kita kurangi sampah, kemudian kita olah sampah tersebut, kita pilah di tempat pembuangan sampah, kita pilah-pilah, kemudian kita manfaatkan hasil pilah tadi, ada yang dijual ke pengepul botol bekas, pengepul plastik PP, kemudian pengepul kardus dan lain sebagainya. Untuk yang sampah anorganik juga ada nilai ekonomis tinggi, yakni di sektor sampah organiknya. Gimana? Tadi Mas Hamid sempat bercerita kalau kita mengharapkan dari sampah anorganik saja ini enggak nutut ya dari segi operasionalnya. Tapi Mas Hamid dengan pandainya mengajak teman-teman untuk budidaya maggot. Nah, maggot tersebut merupakan tulang punggung lah istilahnya di TPS Omah Sawah tadi. Jadi primadona, jadi yang mempunyai nilai ekonomis paling tinggi itu budidaya maggot tadi. Nah, tentunya hal-hal semacam ini perlu kita ikuti ya. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan obrolan ini, ingin menjadi pegiat sampah seperti Mas Hamid, silahkan datang ke TPS Omah Sampah. Alamatnya di mana Mas Hamid? Alamatnya di Desa Plumpang, Dusun Plumpang, di Kecamatan Plumpang. Sebelahnya Masjid Ar-Rahmat Plumpang. Jadi nanti saya share nomornya Mas Hamid di deskripsi video ini. Silahkan bagi teman-teman yang berminat jadi penggiat sampah, tentunya akan menjadi pahala tersendiri bagi kalian semua ya. Selain mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, nanti bisa datang ke sana belajar, kita amati, kita tiru, kita modifikasi teman-teman. Bagaimana perjuangan Mas Hamid ini dari nol istilahnya, sekarang sudah berkembang menjadi entrepreneur ya, jadi pebisnis. Meskipun pebisnis ini dalam hal sampah, tapi tidak menutup kemungkinan nilai ekonomisnya lebih tinggi dari yang lain. Jadi perlu dukungan tadi Mas Hamid, dinas-dinas terkait mensupport hasil pengolahan sampah ini ada tindak lanjut, mungkin khususnya sampah-sampah plastik yang kemasan tadi perlu adanya wadah lah dari dinas terkait untuk memberikan solusi kepada Mas Hamid dan kawan-kawan. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Hamid atas waktunya. Semoga bincang-bincang kita kali ini bermanfaat dan juga mengedukasi serta menginspirasi bagi teman-teman yang ingin menjadi pegiat sampah ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.